RPF1, ori ya, Taiwan. Siap. Ori Taiwan ya. Thailand. Oke. Ya gue namain si Sawadee Cup X-House. Karena depannya itu ya. Depannya kayak tonggos gitu loh. Kayak orang Maaf. Belajar drift. Diajarin juga gak penonton drift? Ya ada, gampang lah. Kalau ada. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Meskipun dompet sempit, yang penting modif lancar. Asik. Sekarang udah punya Yel-yelnya. Yel-yelnya. Kita bersama lagi dengan Kojos alias Rejek Habis. Yang kedua kalinya, thank you banget nih. Kedua kali. Udah mau diundang lagi. Iya, seneng Untuk banget. yang kedua kalinya, belum yang ketiga kalinya, belum yang keempat kalinya nanti. Karena mobilnya bakal banyak lagi. Nanti motor habis ini. Iya. Review grand. Karena penasaran, karena waktu kemarin gue lihat kayaknya nih orang nggak main mobil lagi deh. Gitu, gue mikir kayaknya lu nggak main mobil lagi deh. Iya, karena kan kemarin kan sempet tinggal di Bali. Nah, di motor Bali, terus tuh postingannya ya, kan. di Bali itu lebih banyak motor yang anak temen motor lah istilahnya ya. Terus emang basically demen banget sama motor-motor 90s. Jadi ya udahlah, akhirnya kita bangun satu motor. Ya udah, akhirnya ketemu. Kalau mobil sih di sana ya gitu, Kurang aja sih. kurang. Bukan ya gitulah sih. Kurang Nggak bisa ngomong, gue bisa ngomong. Dia nyari aman. Gue udah kepikiran, Fadi Melasti aja kali ya, foto-foto cakep nih. Tapi ternyata lagi di Jakarta. Ya udah, kita akhirnya balik lagi. emang BSD lagi. BSD lah, BSD the sky paling the best. BSD the sky. Oke kok, dari luar apa aja kok yang diubah kok? Kalau eksterior seperti biasa, Konsep lu gua ya? tetap konsepnya clean. Oke. Maksudnya simple. Kalau dari luar paling velg. Velg ya. Velg pakai apa nih? Velg gua pakai RPF1, ori ya, Taiwan. Siap. Ori Taiwan ya. Harus bangga dong. Iya. Kita kemana ya? Kiri kok. Terus Oke. udah gitu. Speknya? Speknya ring 16, lebar Oke. 7, ET38. Oke. Dengan ban? Dengan bannya biasa, 1 juta umat, Campiro SX2 205/50. Ada di lampat ini, tinggi Oh banget ya. iya. Terus sama apa ya? Oh, laknat ya. Oh iya. Laknat saudara biadab. Baut laknat, baut roda laknat gue pakai Orido. Oke. Terus keren. untuk body kaki gue custom ya. custom. Waktu itu berapa jari? Ini kaki paling the best sih menurut gue. Oke. Ceper satu jari rata tapi empuknya udah kayak standar. Iya berasa sih. Karena gue request, karena ini mobil kan dulu sempat akap ya antar kampung ya, Jakarta Bali, Bali Jakarta. Nah, gue butuh yang benar-benar pinggang gue nggak bikin sakit deh. Yang pas cerita gue nggak percaya tuh. Gue bilang, masa sih bisa sampai Bali? Iya kan? Bisa, ya iya bisa, kan? Selalu bisa gue mah. Gitu lurus loh. Kiri. Tapi emang usaha lu bolak-balik kan kok, makanya yang dibutuhin. Makanya kemarin hampir setahun di sana gue pikir daripada gue bolak-balik kan. Per paling enak nih. Gue bikin di Central Spring tuh di Cirende. Akhirnya, dan gue seneng ya per custom ini nggak potongan sel, cuman nggak diiket-iket lagi, jadi udah kayak sport kit aja. Oke. Jadi udah pas gitu loh, udah. Iya. Jadi nggak ada yang dikawat-kawatin lagi. Disepitin. Habis itu hasilnya ya begini. Enak ya gue ya. Tadinya gue mau coilover, cuman gue pikir udah deh nanti aja. Nah tadinya mau pakai coilover si HRV, ternyata nggak bisa. Kenapa waktu itu? Depannya beda, dudukannya beda. Oke. Akhirnya gue jual aja, daripada gue rubah-rubah akhirnya nggak sesuai ekspektasi, nanti nggak bisa dijual. Mendingan gue jadiin duit. Dapat ini settingan kayak gini nih kok, kaki-kaki. Berapa habisnya kok? Buat senyaman ini? Per doang kok 1,3. 1,3 pernya doang ya. Dan
buat penampilan luar. Belum selesai. Knalpot. Oh, knalpot gua custom bolt on di bodi knalpot. Nah, itu katanya no brand ya? No brand. Karena no brand. itu mirip-mirip. Ada kalau dari brand dari guanya ada. Ini gua kan alirannya ke Thailand style ya, lebih ke Thailand ya. Gua balikin ke kiblat CCT ini ke Thailand. Ya gua namain si Sawadikap X House. Oh, nama dari lu. Brandnya dari lu ya. Thailand banget ya. Biar lebih Thailand banget. Sawadikap X House. Jadi dari dalemannya, bentuknya, ujung tile padnya itu gue sesuai request gue di bodi. Termasuk si biru-biru yang lu kasih aksen ya, burn tip ya kalau dibilangnya namanya. Emang lu mau kayak gitu? Ya biar kayak Thailand aja deh. Karena gue lihat-lihat di YouTube city-city Thailand ya begitulah modelnya. Tapi kalau disimpulin berarti emang lu mau menuju ke Thai look apa enggak kok? Thai look sih sebenarnya, lebih ke Thai look. Thai look yang clean gitu lah ya. Kaca bening udah pasti karena kan udah aturannya gua kan, kaca harus bening. Tapi nggak panas ya? Enggak. Gokil. Aman ya? Aman. Lumayan aman. Biasanya apalagi siang-siang kan lumayan ya treknya. Iya. Masih panasan HRV sih. Padahal sama loh, tapi depannya sih gua pakai iceberg. Kiri samping belakang gue pakai auto pulse. Ini tinggi banget nih kok. Pasti lu mentok nih takutnya. Enggak, aman sih. Aman ya. Oh iya. Aman. Besrok aja karena belakang kan gue bikin spacer 12 mili jadi lebih pas keluar dan fendernya gue nggak lipet. Jadi nggak di roll ya. Serok gitu lah. Paling ya kena ban dikit. Ya udahlah itu mah. Receh. Waduh. Dari depan kok ada yang ketinggalan. Lips depan. Bumper depan gua pakai Auto Project. Oh, jadi ke Auto Project kalau mau. Iya, di Auto Project. Merek Auto Project tapi desainnya di Thailand juga kayak gini juga sih. Nah, jadi gua pikir kan dia tipis kan modelnya. Sebelumnya gua pakai enggak langsung ke Auto Project-nya aja. Oke. Sebelumnya? Pakai yang lebih gondrong lagi, ada Thailand juga bahannya fiber. Nggak kuat. Kenapa akhirnya? Kegondrongan. Jadinya mentok. Terus gasruk terus. Ya, gue lihat kayaknya udah aneh kan bahan fiber terus belendung ya. Nggak bisa rata. Akhirnya gue putuskan gue ganti ini karena ini bahannya plastik. Itu buat nampilin biar dia lebih kelihatan ceper dari depannya ya. Ya, kalau sebenarnya gitu Sel, tapi kalau bagi gua bumper depan City itu jelek banget standarnya. Kenapa akhirnya jatuh cinta kan? Lu yang milih mobil ini? Iya, gua nggak aja bumpernya lama-lama gua pandangin kok kayak tai banget ya istilahnya gitu kan. Oh, sebelum lanjut, fase sadar lu itu berapa lama kok? Akhirnya lu modif ini mobil? Seminggu. Padahal orang gua normal. lihat gua pandangin kan. Iya. Dulu kan nih mobil pakai ring 17. Gua udah beli velgnya Sel. Sebelum mobilnya ada. Gua velgnya duluan. Gua pikir bikin gaya selatan nih kayak cakep nih, lucu nih. Oh, mobilnya belum ada lu udah bikin konsep. Pakai ring tuh. Iya, gua udah pikirin pakai ring 17, kaca bening cakep nih pakai gua pakai BBS RX waktu itu. Ori itu beneran ori. BBS RX ring 17. Gua beli itu lebar 7,5, ET-nya 38 kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu deh, 38. Pas gua colokin ke mobilnya anjing tenggelam kan masuk ke dalam. Gue pikir kan City ini fendernya kecil. Gue pikir udahlah ya T38 pas fender lah. Wah ternyata tenggelam seadanya. Wah gue pusing nih gimana nih. Udah gue pakai dulu ori lagi kan. Tapi harganya masih bener sih, masih ini. Terus gue ganti bannya pakai 21 ya 21/5/40 jadi kayak kotak gitu loh. Terus gue pendekin. Sempet nih mobil ini celup banget. Nah, makanya fender kiri kanan depan tuh udah keriting-keriting tuh gara-gara nggak bisa belok waktu itu. Gua bengkek-bengkek deh, gua roll. Sempet celup, ada fotonya nanti. Cing lagi. Sempet celup, gua lihat gila nih mobil udah ambles, pinggang gua udah sakit. Dari depan masih kayak nganga gitu loh. Jadi bumpernya City tuh begini terus tengahnya ngangkat. Jadi kalau kayak Yaris atau Freed kan rata kan. Kalau dia set gitu loh. Jadi kayak di tengahnya kok nggak maksimal gitu, nggak maksimal. Kok kampret banget nih. Udah deh gue cobain pakai lips. Oh ya ini bagus, baru pakai lips baru galak. Ya itu aja sih minusnya sih. Karena depannya itu ya. Depannya kayak tonggos gitu loh. Kayak jenong gitu loh. Kalau lihat di mobil-mobil isom atau balap-balap yang touringnya sih bagus ya kelihatan nggak pakai lips. Cuma kan dia udah ambles banget dan chamber kan. Akhirnya gue turun lagi ke 16. Karena basicnya 16 terus gue lihat 16 tuh lebih gue ngincer demplonnya sih. Lebih down clearance-nya lebih bagus gitu loh kalau 16.
Di foto juga lebih bagus. Iya, sedangkan Thailand gue lihat-lihat pakai 15 semua. Iya, velg 15-16 jadi pro kontra gitu tau gak sih? Lagi ngetren. Ya kalau lu turun 15, ban gede, gitu. bannya lu tebelin banget. Kalau ring 16 bannya ya tipis. biasa-biasa aja ya. Sering ini orang kayak berdebat soal kayaknya banyak yang bilang gua harusnya pakai 15 gitu. Jazz paling sering. Iya sih, karena basicnya 16 turun ke 15 biasanya orang. Cuma gua masih belum nyampe ke hati sih pakai 15 ya. Iya. Agak aneh gitu. Kayaknya gimana ya? Gitu ya? Jadi kayak bodinya gede, kakinya kecil gitu. Iya. Kayak orang maaf. sorry ya, maaf ya. Enggak. Ini dikata aja cewek. Iya, Ini gua paling demen sih kayak gitu aja sih. Kalau naik ya ke 17, misalkan dari 16 ke 17 udah, dari 17 ke 18 gua nggak mau naik untuk jauh-jauh. Tapi mungkin sih ada kemungkinan untuk turun, mungkin aja sebenarnya. Mungkin, cuman nggak tahu nih. Ini kan gua lagi pesen ini nih, lagi PO side skirt. Nah, karena kan buat nemenin si slipsnya dong. Biar nggak samping, biar nggak complang lah ya. Nah mungkin kayaknya lebih bagus kalau udah pakai side skirt lagi, lebih kelihatan, lebih nampak lagi mobilnya. Oh iya, bisa. Oke, dari luar udah kok ya. Lampu-lampu main nggak sih? Luar paling plat nomor, frame plat nomor depan belakang gue ganti kecil. Kayak gue bikin kecil sih itu sebenarnya. Bukan gue ganti, gue bikin dari frame plat standarnya. Kecil. Gua cebolin, potong sambung. Serius? Gua ikutin ukurannya kayak Thailand. Jadi bukan lu custom? Gua custom sendiri. Jadi kan asli beli mobil dari dealer dapat kan? Yang plastiknya itu. Nah, gua potong. Gua cebolin. Gua kira lu ini bagi yang suka nanya, frame-nya beli di mana, itu nggak ada yang jual. Itu gua bikin sendiri. Udah ada cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini? Oh, gue sempet mau jual dia sih, Sal. Anjir, kenapa tuh? Gue sempet kesel banget sama dia awal. Jangan-jangan gara-gara main motor? Jadi gue beli enggak motor jangan disalahin. Curiga banget nih. Tahu lu sehujon aja lu sama gue. Jadi ini mobil nih kan gue beli second. Oke. Gue beli second waktu itu di kilometer 2000. Udah ada secondnya kok? Udah, waktu itu awal banget. Dia jual karena salah beli lakinya. Suaminya salah beli ini mobil buat istrinya lah istilahnya. Istri badannya tinggi gede ternyata. Istrinya nggak nyaman. Akhirnya gue beli dalam keadaan kilometer dia masih 2000. Harganya turunnya lumayan. Harganya di bawah rata-rata lah. Ya udah gue sikat deh akhirnya. Gue lihat mobil ini lucu bentuknya, belakangnya lucu. Ya udah akhirnya itu mobil baru ya jatuhnya dia ya, belum ada trial and error ya jadinya. Akhirnya setelah gue ganti velg segala macam, gue putuskan gue kembali naik ini. Nah mulai tuh ada aja trial dan error yang mobil ini tuh harusnya mobil baru tidak terjadi yang kayak gitu. Iya kan? Gue kesel banget kan di sepanjang jalan ternyata pintu lah, pintu belakang, terus udah gitu. Kenapa pintunya? Gitu loh kalau ya. Kayak ternyata sampai bini gue yang nyetir, gue yang tidur di belakang. Sepanjang tol tuh gue tidur di belakang tuh, gue dengerin bunyi. Ternyata cantolannya dia nyantol. Cuman dia begini, dek ya, dia gerak. Itu akhirnya gue setel karetnya bisa. Terus udah gitu rekstir. Kenapa? Rekstir itu sempat kena nih mobil ini. Ternyata si TSBK itu kelemahannya di rekstir. Hampir semua member di Hachi itu kena ada rekstir. Gue sampai ikut ke komunitas itu, gue sharing. Ternyata nggak cuma gue doang yang ngalamin. Ada beberapa member kena juga rekstirnya. Akhirnya gue klaim. Kecil banget ya. Iya, akhirnya gue klaim. Kan klaim masih gratis kan. Ya udah, akhirnya gue klaim dan ya puji Tuhan sampai detik ini nggak ada masalah sih. Sebenarnya mobil ini enak banget bagi gue. Kencangnya kencang, buat mobil kecil kencang. Terus DOHC kan mesinnya. Terus kalau dibilang nyaman. Untuk bagian interior juga menurut gue oke lah, nggak usah diapa-apain gitu. Malah bahkan di bagian interiornya lu berbagai macam bahan ada, dari sweat, leather, ya kan, plastik, ya kan? Iya. Terus apalagi sweat nih ada sweat, lu mau sweat. Terus fabric ada, leather ada. Plastik ada. Komplit. Semuanya ada. Terus udah gitu apa ya, airbagnya juga komplit. Ya mewah lah menurut gua, udah mewah lah untuk sekelas mobil segini gitu loh.
ya minusnya yang gua nggak bisa lupain itu aja sih, kayak penyakit yang gua harusnya ngomong, di awal belum ada tuh kayak gitu. Gua kayak anjir kilometer masih 3.000 istilahnya. Kok kaki-kaki bisa udah mulai dragster bisa kena. Iya, udah mulai kayak begini nih mobil. Gua Iya, bilang iya, bini gua apa jual aja ya, anjir kesel gua. Enggak, Mahal udah sih, pakai mahal dulu. sih, Hah? Mahal sih ganti dragsternya karena Kalau nggak garansi. Kalau nggak garansi mungkin bisa 6 jutaan kalian. Ada ya dapat list itu. Ada. 6-an. 6 Tapi ganti ya. Ganti baru, gua diganti baru. Lumayan ya, 6-an. Buat dragster. Kalau lemah apalagi kepikiran tuh setiap tahun ganti yuk. Lumayan. Iya, terus udah gitu kan di mobil termasuk jarang dipakai ya. Kan masih 19.000 nih. Makanya aneh ya, bisa rusak ya. Gue kesel gitu makanya gue pakai aja tiap hari udah kalau begitu. Kalau lihat HRV masih kangen-kangen gak sih? Enggak sih. Ada HRV lewat gue. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya, biasa aja. Gue jual HRV karena ada satu hal yang harus dijual sih memang. Bukan karena butuh duit, bukan. Cuman emang harus dijual. Karena ada, ya pokoknya ada trouble lah. Ntar yang beli nanti. Gak apa-apa. Mungkin dia udah benerin. Enggak sih, pokoknya intinya ada masalah kecil lah. Gue pernah kejadian soalnya. Dia cerita mobilnya bekas tabrakan, orangnya nonton video. Terus dia ngomong, Mas ini saya belum minta kontaknya, soalnya mobilnya bekas tabrak gitu-gitu. Oh, enggak. Dia udah beli baru nyari. Kalau mobil gua bener-bener tidak pernah bekas nabrak. Wih, oke. Bantu Ten kasih nilai buat mobil nih selama beberapa ini. Mungkin kalau sekarang 8 kali ya. 8 ya. Kalau kemarin 6. Sudah lebih baik. Iya, sampai gue tag kok ke Hondanya. Anjir. Iya, kayak ya ada beberapa di YouTube gua tuh kasih kelemahan beberapa kekurangan City Hatchback. Ada gua. Duanya buat kekurangannya tadi ya. Kurang 2. Awalnya rack steer-nya aja sih yang gua masalahin. Kalau untuk yang lain-lain sih enggak lah, minor lah. By the way, seru juga loh nonton channelnya Ko Jos di Bejek Abis. Itu gue lihat yang lu latihan drifting. Oh, beli E36 tadi tadinya buat drift, buat ya? daily drift pengennya pas di Bali itu. Cuman nah gue pikir-pikir kan ini dipakai bini lah istilahnya. Makanya gue modifikasi sesuai dengan ya nyaman lah, tetap nyaman lah, enak dilihat. Tapi gue pas ada tugas di Jakarta, ya enakan ini kayaknya. Akhirnya gue putuskan si E36 mau gue jual. Udah apa belum sih? Belum ya? Belum masih ya? ada ya. Oke, siapa tahu ada teman-teman yang mau? Ya, 323 limited edition. Waduh, itu dia tuh. Manual, warna silver. Manual. Pajak ya udahlah ya, pajak. Nggak jual pajak, kita jual mobil. Pajak nggak jual pajak. Nggak jual pajak, kita jual mobil. Kita ngerti lah maksudnya. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini, ntar dulu, update-annya semua udah ya berarti ya, modifannya ya? Udah sih, kalau bagian interior nggak ada yang gue rubah. Nggak ada yang gue rubah, full standar. Kalau teman-teman, bagi gue interior udah oke semua. Kalau teman-teman paling nextnya ya. Oke. Oh, lo nggak nanyain gue nextnya mau apa lagi? Tadinya mau nanya ini dulu, IG-nya dulu. Oh, IG di Bejek Abis aja. Nah, iya di Bejek Abis. Bejek Abis. Nextnya setelah ini mau kemana kok? Yang gue pengen sih di mobilnya satu dis belakang, beli dis kitnya. Oke. Sama jok. Emang belum dis ini? Ini masih tromo. Masih tromo. Aslinya ada disnya. Saya ada yang jual dis kitnya. Terus nggak tahu kayak downgrade gitu loh ke Indo. Kalau di sononya ada. Mungkin di Thailand yang gue lihat di Thailand rata-rata pakai dis. Cuman kan di Thailand tuh ada dua macam, S sama RS. Turun ke Indo cuman RS. Yang S-nya 1000 turbo. Nih, aman sih. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa buat cek YouTube Kokonya karena update-nya lumayan sering ya. Kemarin kan baru 1 hari lalu yang iya, sekarang ya gitu. Yang penting tayang aja sih, Sel. Yang penting mau ngetes jalan aja udah. Bener. Yang penting angkanya nggak turun tuh. Iya. Yang penting walaupun lambat tapi ya naik terus lah, lumayan. Jangan ke bawah gitu ya. Iya, betul. Mau editannya jelek yang penting tayang. Setuju. Iya, bener kan? Kita YouTuber kuantitas. Lu mau nonton nggak nonton terserah, ya kan? Yang penting gua udah tayangin. Lu nggak mau nonton, yang lain juga masih ada yang mau nonton kok. Iya. Kita tuh harus ini, Sel. Kita harus menjaga harga diri kita. Boleh. Meskipun kayak banyak orang yang mungkin how to treat your car ini misalkan reviewnya kebanyakan ngobrol, ya emang konteksnya dia ngobrol kok. Bener. Ya kan, Sel, bener kan? Bener. Emang awalnya konsepnya kan gitu ya, aku pernah cerita ya. Menceritakan pengalaman. Kalau mau nonton modif doang mah, nonton. Iya. Bener dong.
Oke. Gitu aja How to Treat kali ini. Thank you banget kok. Thank you Terima banget kasih. udah Thank you so much. yang kesekian kalinya. Baru 2 kok. Oh baru 2 ya. Kan ceritanya udah Baru banyak. 2. Iya. Oke. Like, comment, subscribe kalau kalian suka. Langsung cek YouTube-nya di Bejek Abis. Ntar gue tulis di judul. Jadi kalian bisa langsung klik tuh Bejek Abis. Cek. Lihat update videonya keren-keren. Belajar drift. Diajarin juga gak penonton drift? Ya ada gampang lah. Kalau ada. Gua aja masih belajar. Inti dari percakapan hari ini, jangan beli mobil taruh di Bali, keropos. Kalau mau ya full undercoat. Oh iya. Full. Tapi kan nggak mungkin body lu di undercoat kan, luarnya. Iya benar. Di Raptor. Jangan di beli. Raptor. Thank you guys sudah nonton, bye bye. Thank you. It's you, baby.